balik lagi sama gue Pinky Pie 19 sama gue Andika Widianto. Jadi kali ini kita bakal ngebahas part pertama, yaitu tentang gimana caranya kita supaya pede di depan kamera. Itu adalah faktor utama ketika kalian harus buka YouTube dong, ya kan? Apalagi kontennya yang kayak gue gini ya, yang bisa dibilang gue harus show off muka gue di depan kalian gitu. Itu adalah trouble yang gue sering temuin di youtuber-youtuber pemula. Itu adalah satu hal yang paling ngeganggu buat gue. Karena kenapa? Konten yang dibuat dengan orang yang masih berbicara dengan patah-patah atau gimana di depan kamera itu menurut gue nggak banget. Dan itu gue sebagai pandangan gue sebagai viewer, ini orang sebenarnya memahami materi atau tidak, itu yang menjadi pertanyaan buat gue untuk ke si kreator tersebut. Dan faktanya yang setelah gue research, setelah beberapa tahun kebelakangan ini, ternyata pun gue dulu sama begitu. Dan bagaimana sih caranya supaya kita bisa lancar ngomong di depan kamera walau tanpa skrip? Jujur, gue dari awal, dari dulu pertama gue bikin channel YouTube dan gue nge-show muka gue sendiri seperti ini, gue nggak pernah pakai skrip. Yang harusnya dari tutorial-tutorial yang udah gue baca itu harus dibiasakan dengan skrip, dan gue bisa lakuin itu tanpa skrip. Dan itu adalah suatu pencapaian terbaik buat gue, suatu pencapaian yang benar-benar buat gue bangga sama diri gue, karena gue bisa lakuin itu tanpa skrip. Dan semua itu ada di sini, ada di kepala gue sendiri, storyboard, narasinya, terus apa yang harus gue sampaikan, apa pesan dan kesannya juga, itu semua ada tertanam di kepala gue. Dan gimana caranya supaya kita pede di depan kamera? Ini adalah tips singkat dari gue. Step 1, cara kita bisa membiasakan diri sama sekeliling kita. Yang pertama, lo harus pede dengan apa yang harus lakuin, dan lo harus benar-benar yakin lo bisa atau enggak itu tergantung dalam diri lo. Itu yang pertama. Dan lo harus ngejamin diri lo itu bisa berkembang dengan ataupun tanpa skrip. Tapi biasanya yang pemula itu biasanya pakai skrip, ya dia sambil baca, improvisasi sendiri, karena itu akan lebih membantu. Tips yang kedua, kalian harus emang bener-bener sering-sering latihan di depan kaca, di depan kamera seperti ini. Terus kalian harus sering-sering keluar ke tempat yang ramai untuk kalian bisa latihan kayak ngomong sendiri. Bukan berarti kalian, mohon maaf, kalian tidak waras, bukan. Tapi itu adalah cara gue gimana gue bisa ngomong selancar ini di depan kamera. Dan gue gak pernah punya rasa takut sama sekali di depan kamera untuk sampai saat ini. Dan itu berhasil dan worth it banget bisa buktiin itu, karena gue bisa. Yang ketiga, kalau emang kalian punya trouble yang sama kayak gue, gak bisa ngehafal skrip, kalian bisa tulis skrip kalian sendiri. Habis itu kalau emang kalian benar-benar udah diusahain maksimal banget, gak bisa juga dengan facecam, kalian bisa bikin konten dengan pakai suara kalian sendiri. Walaupun emang itu nggak bisa kelihatan mukanya, tapi suara kalian akan benar-benar didengar sama penonton kalian sendiri. Faktor utama ketika kalian buka YouTube itu, kalau kalian tuh jual, gue mohon maaf dengan kasarnya, itu kalian harus jual diri. Dengan catatan apa? Kalau tidak jual suara, jual face, jual personality kalian harus punya di antara ketiga itu. Kalau kalian nggak bisa show off muka kalian harus bisa menggantinya dengan suara. Kalau nggak bisa juga, kalian bisa menggantinya dengan teks. Nah, trouble-nya, orang Indonesia itu nggak akan bisa mengenal orang itu secara dalam kalau mereka nggak bisa ngeliatin personalitinya. Ya dengan gimana? Dengan kayak gue gini, kayak gue ngomong apa di depan kamera, itu kadang ada kayak gugup gitu. Itu sebenarnya udah ada sedikit keraguan dari subscriber kalian sendiri gitu. Jadi tips dari gue untuk kalian yang benar-benar mau benar-benar bisa ngomong di depan kamera, yaitu kalian harus selalu latihan. Nggak peduli orang mau bilang kalian, mohon maaf, udah agak sedikit gila atau udah agak ini orang ngapain sih, kalian nggak usah malu. Kalian nggak usah malu, karena gue buktinya gue bisa. Kalian juga harus bisa, dan gue pengen kalian bisa semuanya. Tapi bang, kalau misalnya kita show off muka, nanti dikatain sama subscriber, apapun konten kita itu bakal ada yang namanya kita bisa bilang hujatan atau kritikal dari masyarakat sendiri. Contohnya kayak misal gue lagi show off kamera gini, mungkin ada yang nanti yang di komen yang bilang, bang muka lu jelek banget, lu nggak cocok bang, muka lu kayak gini. Itu masukan buat kalian. Kalian harus bisa ngadepin itu semua, karena emang gue tahu netizen Indonesia kerasnya kayak apa. Jadi kalian harus bisa build up, kalian harus buka kuping lebar-lebar. Jangan bikin kalian ngedown cuma gara-gara hal kayak gitu. Itu makin memperburuk kondisi kalian, seriusan. Makin kalian dengerin, makin kalian terpuruk. Tapi bukan nggak berarti lu nggak dengerin berarti lu acuh sama semuanya. Lu filterin satu-satu,
lo build semuanya dari satu-satu, kekurangan lo apa kita ambil dari situ, kita perbaiki lagi. Habis itu kalau udah kayak gitu ya udah kita bisa enjoy. Dan faktanya gue mau ngomong jujur, buka konten YouTube sampai hari ini, detik ini gue masih nyari orang yang nge-hate konten ini atau semua konten gue. Ada mungkin 1-2, tapi 90% sampai 80% itu nggak ada. Makanya gue heran kenapa orang bisa mengkritik dengan pedas ke konten yang lain, kenapa konten gue nggak bisa. Ya karena itu tadi, kita udah punya matang semuanya, kita udah punya benteng, kita udah nggak usah takut sama yang namanya kayak gitu. Semua adalah masukan buat kita. Jadi lo nggak usah takut ngomong di depan kamera. Apapun yang lo omongin, asal lo kuasain materinya, gue jamin lo bakal sukses di masa depan. Trust me. Buat kalian bener-bener masih malu, gue mau nama kalian jangan pernah malu di depan kamera. Apapun yang lo ungkapin di depan kamera, materi yang itu sangat berguna bagi orang lain, langsung ataupun tidak langsung. Secara face atau ngomong kayak gini, atau dengan teks, atau dengan suara lo udah membantu banget, ngebantu teman-teman lo yang benar-benar membutuhkan bantuan lo untuk membangun kontennya, untuk membangun itunya, untuk membangun personalitinya, untuk dia bisa tahu apa sih yang terjadi di luar sana. Nggak usah takut menyebarkan informasi dengan cara kalian sendiri, itu hak kalian. Yang jadi permasalahannya adalah kalian harus nge-share konten yang benar-benar valid. Itu menurut gue nggak peduli kalian cuma show muka atau show voice doang atau gimana. Yang gue percaya sama kalian adalah penyebar konten yang valid dan tidak mengadakan dengan konten kalian. Itu udah 1 poin plus buat gue dan subscriber dan penonton kalian. Selama konten itu bisa dipertanggungjawabkan, muka kalian itu bukan masalah, voice kalian bukan masalah, dan cara kalian menyampaikan itu bukan masalah. Itu tips gue mungkin ngomong gak pernah panjang lebar, gue ngomong selalu singkat, padat, jelas. Mungkin ada beberapa yang bakal nanya dan itu bakal gue jelasin di kolom below. Jangan lupa subscribe, jangan lupa like, share, dan komen. Kalau emang materi ini benar-benar bisa ngebantu lo buat kedepannya, lo bisa dengerin gue bisa tanpa skrip, tanpa apa. Jangan pernah takut buat memulai hal yang baru yang bertentangan dengan aturan yang ada. Lo buat community lo sendiri, lo build semuanya sendiri. Dan buktinya gue bisa. Jangan lupa subscribe buat channel ini, buat kalian untuk mengikuti langkah-langkah gue untuk membuild channel gue ini. So